dan selaku koordinator program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Tadulako. Yang kami hormati Ibu Dr. Evi Larnani, MPD. Yang kami hormati Ibu Indah Suciati, MPD. Yang kami hormati Ibu Hajarina, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen beserta seluruh mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Tadulako yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan kuliah tamu program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Tadulako. Baik, para hadirin peserta kuliah tamu yang kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita saat ini baik melalui Zoom maupun secara langsung telah hadir narasumber yang luar biasa, narasumber istimewa. Mohon izin saya sebut namanya. Yang pertama, Ibu Dr. Evi Larandani, MPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya baik, mohon izin Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas, Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu. Oke baik, selanjutnya narasumber kedua kita yang saat ini sudah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Yang pertama, yang kedua ada Ibu Ida Suciati, MPD, dan ketiga ada Ibu Hajarina, MPD. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik, untuk pertama yang akan memberikan pemaparan materi hari ini yang dari Ibu Dr. Evi Larandani, MPD. Sedikit informasi mengenai Ibu. Ibu merupakan dosen sekaligus koordinator program studi pendidikan matematika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Dan rasanya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu. Namun sebelumnya mohon izin Ibu, boleh saya pantun sedikit Bu? Boleh Bu ya? Boleh Bapak Ibu Ya, ya? silahkan. Baik. Nanti kalau saya bantu bilang cantik ya. Jadi biasanya contoh sekarang cantik. Bantu bilang apa? Terima kasih. Oke, oke. Ya, ya. Ilmu bagaikan cahaya benderang. Cantik. Menyinari jalan di waktu malam. Punya Cantik. tamu tergelar sekarang. Semoga menangkap wawasan yang dalam. Baik, selanjutnya tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Dr. Evi Larandani. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Alfi Syahra atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi selamat pagi adik-adik mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Tadulako dan juga Ibu Kaprodi dan juga Bapak Ibu dosen Universitas Tadulako, terutama Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika dan juga yang saya hormati Ibu-ibu, kalau yang saya dengar tadi Ibu-ibu pemateri yang sudah hadir bersama kita pada saat ini. Dan tak lupa yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Ini mahasiswa baru ya, tapi saya lihat semangatnya luar biasa. Ya, jadi hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, tadi sudah diperkenalkan nama saya Ibu Evi Laranglangi. Tadi sudah diperkenalkan juga saya dari Universitas Kristen Indonesia Toraja atau lazimnya disebut UKI Toraja. Ya, jadi mungkin di sini adik-adik mahasiswa ada juga dari Toraja ya. Kalau saya
Iya, kalau Beda. saya sendiri ada beberapa keluarga dan kerabat itu banyak di Palu juga seperti itu. Ya, jadi saya rasa Toraja dan Palu ini sudah ada keterkaitan erat. Ini banyak banyak mahasiswa juga anak-anak dari Toraja itu ke Palu untuk menimba ilmu dan di Universitas Tadulako juga itu banyak menjadi tujuan dari adik-adik dari Toraja seperti itu. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar bersama terkait etnomatematika. Ya, mungkin izin saya share slide. Sudah bisa terlihat? Sudah bisa? Oke, sudah bisa. Baik. Oke, baik. Ya, jadi tema kita hari ini adalah etnomatematika, menemukan matematika dalam budaya. Ya, tujuan kuliah kita hari ini yang pertama adalah mengenalkan konsep etnomatematika, kemudian memberi contoh penerapan pada budaya lokal, kemudian mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari, kemudian memotivasi mahasiswa agar bangga pada budaya sendiri. Jadi, mungkin kata etnomatematika, kalau adik-adik mahasiswa baru ini, mungkin ini istilah yang mungkin masih baru ya, etnomatematika. Nah, jadi sedikit gambaran bahwa etnomatematika itu adalah bagaimana matematika di dalam budaya. Itu kata kuncinya, matematika dalam budaya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama, apa itu etnomatematika? Nah, istilah etnomatematika ini pertama diperkenalkan oleh Ubiratan de Ambrosio pada tahun 1985. Beliau ini adalah salah seorang matematikawan asal Brasil. Ya, jadi istilah etnomatematika ini ada sebenarnya terdiri atas dua kata, yaitu etno sendiri yang artinya budaya, kemudian mathematics artinya pengetahuan matematika. Sehingga dapat dikatakan bahwa etnomatematika ini adalah kajian bagaimana budaya mengembangkan, mengorganisasi, dan mempraktikkan matematika. Ya, jadi dengan adanya etnomatematika ini mendekatkan matematika di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam belajar matematika. Jadi nantinya harapannya dengan adanya etnomatematika ini tidak ada lagi siswa yang merasa takut untuk belajar matematika, karena sesungguhnya matematika itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupannya, ada di sekitarnya. Jadi matematika ini bukan hanya di dalam buku pelajaran atau dalam bangku kelas, kita belajar di kelas, tetapi sebenarnya ada di sekitar kita, bahkan dari nenek moyang kita itu sebenarnya sudah ada matematika gitu. Tetapi secara mungkin mereka belum sadar bahwa inilah yang disebut matematika. Nah, kita akan lihat nantinya bagaimana matematika itu yang dibalut di dalam unsur budaya. Nah, mengapa etnomatematika itu penting? Yang pertama, membuat pembelajaran lebih kontekstual. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa matematika itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Jadi nantinya melalui etnomatematika itu belajar matematika itu lebih konteks. Mungkin adik-adik mahasiswa pada saat masih belajar di bangku SMA, SMP, SD itu mungkin banyak kalau ingat-ingat kembali gurunya itu ada yang memberikan soal itu sudah berbasis kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang seperti itu. Misalkan eh, ceritanya itu panjang. Ini kan sebentar kita akan belajar juga tentang literasi dan numerasi. Dan saya lihat di soal-soal SMA, soal-soal di sekolah itu
sepertinya sudah dikembangkan soal-soal cerita yang panjang, ceritanya panjang ya. Kan itu sebenarnya sudah eh, apa namanya membangkitkan minat siswa untuk eh, lebih teliti, literasinya bagus, numerasinya juga bagus. Itu, tapi itu akan lebih banyak disampaikan oleh pemateri kita sebentar. Nah, di dalam rangka meningkatkan literasi dan numerasi itu sangat cocok dengan etnomatematika. Jadi, matematika itu dikontekskan, ya dikontekskan salah satunya melalui asesmen atau melalui evaluasi-evaluasi pembelajaran dalam bentuk soal-soal cerita yang panjang yang sudah jelaskan tadi. Jadi mungkin adik-adik sudah ada yang merasa bosan dulu waktu masih SMA. Ini ceritanya panjang sekali, gitu. Tapi kalau ceritanya panjang, saya rasa eh, gurunya sudah merancang bagaimana ceritanya itu menarik dan sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Nah, etnomatematika bisa masuk di situ, gitu. Jadi, kalau kami di UKI Toraja, karena di UKI Toraja itu ciri khas prodinya adalah ini, salah satunya adalah etnomatematika. Jadi, dosen-dosen itu kalau mengembangkan soal, itu dikaitkan dengan unsur-unsur budaya. Dan itu kami apa namanya sedang gencar-gencarnya juga mengkampanyekan ke sekolah-sekolah bagaimana mengkontekstualkan matematika itu yang dibalut dalam etnomatematika. Itu. Jadi harapannya setelah belajar ini adik-adik bisa sadar bahwa oh ternyata matematika itu ada di sekitar kita, ada dalam budaya kita. Dan kalau dapat soal yang panjang-panjang, itu eh, tidak masalah karena membuka wawasannya bahwa matematika itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa etnomatematika itu penting? Yang kedua adalah menumbuhkan apresiasi budaya. Nah, terutama bagi generasi muda saat ini unsur apa namanya unsur budaya itu sepertinya sudah mulai apa namanya tidak lebih dalam dikenal oleh generasi-generasi muda saat ini. Nah, melalui pengenalan etnomatematika ini sebagai upaya juga untuk melestarikan budaya kita. Jadi belajar matematika sambil mengenal budaya. Apalagi adik-adik, kalau mungkin ada adik-adik mahasiswa baru ini di Tadulako, ada yang berasal dari Toraja, mungkin ada yang sudah lahir dan besar di Tadulako. Nah, itu lahir dan besar di Tadulako. Mungkin pulang kampungnya ke Toraja itu mungkin pada saat libur saja seperti itu. Jadi sebentar saya akan memaparkan etnomatematika yang dibalut dalam mungkin saya lebih banyak dibalut dalam budaya Toraja ya. Nanti bisa diadopsi untuk eh, budaya di Palu. Saya memperlihatkan juga mencoba mempelajari beberapa hari ini budaya di Palu. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak jauh-jauh kebenarannya dengan budaya di Palu karena saya baru belajar juga. Ya, jadi nanti yang saya sampaikan lebih banyak ke budaya Toraja. Nah, itu yang kedua tadi menumbuhkan apresiasi budaya. Kemudian yang ketiga, menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata. Nah, itu ada kaitannya dengan penjelasan saya yang pertama tadi, bahwa matematika itu ada sebenarnya dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, mendukung pembelajaran inovatif. Nah, ini. Jadi, apa namanya, melalui etnomatematika ini, itu akan terbuka pikiran kita, baik sebagai guru maupun sebagai siswa di dalam belajar matematika, kita bisa lebih terbuka untuk berinovasi. Misalkan kita melihat sesuatu, unsur budaya itu bisa kita kaitkan, kita bisa berinovasi. Oh, mungkin dari budaya ini saya bisa belajar matematika. Ada sifat apa namanya, ada matematikanya di situ, seperti itu. Jadi masih sangat terbuka lebar inovasi-inovasi yang bisa kalau kita lakukan melalui etnomatematika ini. Dan semua muaranya adalah untuk memudahkan kita belajar dan terlebih lagi untuk apa namanya menghapus pandangan masyarakat bahwa matematika itu sulit. Itu karena yang menjadi salah satu masalah saat ini adalah banyak yang merasa
takut belajar matematika. Itu. Jadi saya salut sekali dengan adik-adik matematika, prodi pendidikan matematika ini luar biasa sekali mau memberanikan diri untuk mengambil matematika. Kenapa saya kata memberanikan diri? Karena banyak yang katakan matematika itu sangat susah. Itu. Jadi eh, adik-adik matematika ini, prodi pendidikan matematika ini, kalau kita di prodi pendidikan matematika ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Matematika itu melatih kita untuk berpikir kritis. Seperti itu. Jadi jangan pikirannya hanya sebagai guru matematika. Tidak hanya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat lulusan prodi pendidikan matematika, saya yakin di Tadulako juga seperti itu. Banyak lulusan-lulusan prodi pendidikan matematika itu bekerja sebagai apa namanya di bank dan sebagainya. Jadi bukan hanya menjadi guru matematika itu. Jadi sekali lagi melalui etnomatematika bersama prodi pendidikan matematika kita bisa lebih berinovasi. Seperti itu, berinovasi di dalam belajar matematika. Itu. Yang berikut, kita lihat etnopedagogi dan etnomatematika. Ini saya sudah masuk di budaya Toraja. Ini. Jadi sebagai calon pendidik, calon guru, karena memang FKIP itu kita dibawahi di Prodi Pendidikan Matematika, kita dibawahi oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentunya tidak jauh-jauh dari pembelajaran itu, pedagogi. Nah, kita lihat bagaimana budaya itu ada unsur pedagoginya yang disebut sebagai etnopedagogi dan etnomatematika. Dalam hal ini saya akan mengkaji tentang budaya Toraja. Nah, yang pertama ada cerita rakyat atau dalam apa namanya dalam bahasa Toraja namanya Ulelean Pare, cerita rakyat atau Ulelean Pare. Nah, setiap daerah di Indonesia itu kan punya cerita rakyat masing-masing sesuai dengan eh, apa namanya budaya di situ. Itu di Palu saya rasa tentunya ada cerita-cerita rakyat di Palu dan di daerah-daerah lain. Nah, cerita rakyat ini mengandung eh, pendidikan karakter, pendidikan karakter. eh Ya, banyak pendidikan karakter yang bisa kita dapatkan melalui cerita rakyat. Yang pertama bisa mengandung pesan moral. Ya, jadi kalau ingat dulu waktu kecil, mungkin ada yang diceritakan cerita rakyat atau dongeng oleh orang tuanya, atau di sekolah belajar tentang cerita rakyat. Itu tentunya di akhir itu pasti ada pesan moral yang disampaikan. Nah, itu. Jadi pendidikan karakter yang bisa kita dapatkan di situ adalah pesan moral. Kemudian yang berikut, selain mengandung pesan moral, melalui cerita rakyat ini juga meningkatkan daya ingat. Itu apalagi kalau diceritakan ke anak-anak. Mungkin adik-adik dulu kalau diceritakan cerita rakyat, saya yakin pasti masih ingat sampai sekarang. Itu, saya yakin pasti masih ingat sampai sekarang. Jadi melalui cerita rakyat itu, atau dalam bahasa Toraja disebut ulelian pare, itu bisa meningkatkan daya ingat. Jadi sangat penting. Itu, jadi adik-adik sebagai calon guru dan juga sebagai calon orang tua tentunya itu. Jadi cerita-cerita rakyat itu jangan dilupakan. Nantinya kalau sudah jadi orang tua, tetap ceritakan itu secara turun-temurun kepada anak-anak kita karena banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan dan juga meningkatkan daya ingat. Kemudian dalam alur cerita di dalam cerita rakyat itu dari segi etnomatematika itu tentunya kita bisa belajar tentang konsep waktu. Itu karena mungkin ada yang masih ingat ada cerita ada pada zaman dahulu atau di dalam ceritanya itu dikatakan eh, setahun kemudian, 3 tahun kemudian. Itu kalau diceritakan itu tentunya mungkin dulu waktu diceritakan itu ada yang bertanya ke orang tuanya, kalau dikatakan 1 tahun lalu, 1 tahun kemudian itu lama tidak atau bagaimana? Nah, di situ kita bisa menyisipkan
ada konsep waktu misalkan, atau tergantung dari apa namanya isi atau inti dari cerita itu. Itu bisa kita selipkan konsep-konsep matematika yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita atau yang bisa kita petik dari cerita rakyat itu. Itu. Jadi melalui cerita rakyat kita bisa melihat etnopedagoginya dan juga sekaligus etnomatematikanya. Yang berikut, unsur budaya yang lain adalah kalau di rumah adat, kalau di Toraja namanya tongkonan. Nah ini karena sekali lagi Toraja itu kan lebih apa namanya lebih terkenal karena budayanya. Jadi kalau berbicara budaya di Toraja itu akan butuh waktu lama kalau kita kaji lebih mendalam. Jadi ada apa namanya karya seni itu kan bermacam-macam itu. Kemudian dari segi arsitektur rumah adatnya itu banyak sekali yang bisa kita pelajari di situ. Di sini ada gambar rumah adat Toraja. Nih, kita lihat di sini. Mungkin ada yang sudah pernah ke Toraja atau apa namanya memang orang Toraja di sini. Di sini kita lihat kalau rumah adat Toraja itu bentuk yang paling unik itu adalah bentuk atapnya. Di sini kita lihat bentuk atapnya dia melengkung. Ini ada yang mendeskripsikan bentuk atap rumah adat Toraja itu berbentuk seperti perahu katanya. Nah, itu seperti perahu. Nah, eh dari tongkonan ini dari tongkrongan ini nilai-nilai etnopedagogi yang bisa kita petik atau pendidikan karakter yang bisa kita petik dari situ ada di sini saya sempat menuliskan tiga. Yang pertama adalah nilai tentang kerukunan, kesatuan, dan etos komunal. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena satu rumah ini itu biasanya dibangun atau dimiliki oleh satu rumpun keluarga seperti itu. Jadi satu rumpun keluarga itu karena di Toraja itu yang dikatakan rumpun keluarga itu bisa dicari dari keturunan pertama sampai bahkan sampai ketujuh gitu. Itu yang disebut sebagai apa namanya rumpun keluarga di Toraja. Jadi satu rumpun keluarga itu biasanya memiliki satu rumah adat atau tongkonan. Nah, apa namanya rumpun keluarga di situ ketika melakukan apa namanya acara-acara keluarga, baik itu acara kedukaan maupun sukacita, itu biasanya berkumpul di rumah tongkonan gitu. Makanya mungkin ada adik-adik mahasiswa asal Toraja yang berkuliah di Tadulako itu biasanya pulang ketika ada mungkin keluarganya yang diupacarakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Toraja sendiri upacara adat yang paling terkenal itu namanya Rambu Solo. Nanti akan ada di slide berikutnya seperti itu. Jadi rumah adat ini tempat berkumpul keluarga, baik yang ada di Toraja yang dekat maupun yang ada yang tersebar di luar seperti itu. Jadi ada satu momen-momen tertentu di mana keluarga bisa berkumpul di situ. Jadi unsur pedagogi yang bisa kita petik dari rumah adat ini adalah kerukunan, kesatuan, etos komunal. Nah, di Toraja ini kalau satu tempat seperti ini, satu tempat tongkonan, itu biasanya di depannya ada kumpulan lumbung-lumbung. Jadi di depan tongkonan ada beberapa lumbung yang berjejer, gitu. Ada beberapa lumbung yang berjejer. Biasanya lumbung-lumbung yang berjejer itu menggambarkan atau dimiliki oleh satu keluarga lagi. Jadi jadi ibaratnya ini tongkonan ini adalah ibunya, di lumbung-lumbung itu adalah anak-anaknya, seperti itu. Jadi tadi dikatakan satu tongkonan itu mewakili satu rumpun keluarga, keturunan-keturunannya itu boleh membangun lumbung-lumbung di depan tongkonan. Jadi kalau melihat lumbungnya itu pasti ingat neneknya itu. Oh ini lumbungnya nenek ini, seperti ini. Ini lumbungnya nenek ini. Semua disatukan di tongkonan yang ada di depannya, seperti itu. Nah,
lumbung-lumbung ini sebagai tempat untuk menerima tamu atau tempat berkumpul. Kalau ada acara, boleh berkumpul di situ. Nah, selain itu, lumbung itu di atasnya itu tempat menyimpan apa apa namanya itu menyimpan gabah itu artinya untuk persediaan perbekalan makanan untuk keluarga seperti itu. Jadi kalau habis panen gabah itu disimpan dikumpulkan di atas lumbung. Nah, kalau ada acara atau ada kegiatan itu boleh dipakai untuk eh, kegiatan di tongkonan. Itu. Jadi tadi dikatakan pendidikan karakter yang bisa kita petik dari situ adalah nilai kerukunan, kesatuan, etos komunal. Kenapa dikatakan etos komunal? Karena tadi dikatakan juga bahwa satu di sini kalau satu rumpun keluarga melakukan apa namanya upacara-upacara adat, itu berkumpul di sini. Jadi berkomunal seperti itu. Nah, tadi dikatakan juga kalau dari segi etnomatematikanya ini tadi saya sudah jelaskan bahwa bentuk atap dari eh, tongkonan ini dia berbentuk kurva. Dia berbentuk kurva. Apa namanya? Dia melengkung. Jadi dari tongkonan ini kita bisa mengajarkan bentuk kurva. Nah, kurva itu kan tentunya berasal dari ada persamaan-persamaan seperti itu. Jadi karena kalau di sini terlihat dia melengkung, tentunya kita bisa belajar terkait kurva lengkung seperti itu atau persamaan yang melengkung itu ada yang tahu kira-kira kalau melengkung, kalau kurvanya melengkung ke atas, persamaannya apa itu? Ya, mungkin di SMA sudah belajar tentunya persamaan kuadrat ya, seperti itu. Kalau dia gambarnya dia melengkung seperti itu. Jadi kita bisa mengajarkan itu, mengkontekstualkan tentang kurva melalui bentuk atap dari rumah adat Toraja atau tongkonan ini. Kemudian bentuk rumahnya sendiri, kalau kita lihat di sini, ini bisa kita pakai untuk mengajarkan atau untuk belajar tentang bangun ruang. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan bisa di apa namanya dipotong-potong nantinya. Kalau kita mau belajar tentang bangun ruang, ya boleh ini diidentifikasi. Mungkin ada kubus, ada prisma ya di situ. Jadi menggunakan atau mengkontekstualkan bangun ruang bisa melalui rumah adat ini atau tongkonan ini. Seperti itu. Jadi di sini dari rumah adat ini, tongkonan ini banyak sekali etnopedagogi dan etnomatematika yang kita pelajari. Dan satu lagi di sini di apa namanya di dinding dari tongkonan ini itu melekat banyak sekali ukiran. Itu ada slide tertentu nanti kita akan membahas tentang ukiran. Jadi sebenarnya dari satu tongkonan ini banyak sekali unsur-unsur matematika atau etnomatematika yang kita bisa pelajari dari tongkonan ini. Yang berikut, upacara adat. Sempat saya singgung tadi, upacara adat kalau di Toraja ada dua macam, rambu solo dan rambu tuka. Rambu solo itu adalah upacara adat kedukaan. Kemudian rambu tuka itu adalah upacara adat sukacita. Nah, kalau rambu solo upacara adat kedukaan berarti ada yang meninggal seperti itu. Kemudian upacara sukacita itu termasuk pernikahan ataukah syukuran rumah seperti itu. Itu adalah termasuk dalam rambu tuka. Nah, ini yang paling terkenal rambu solo. Kalau di gambar pertama ini, di sini rambu solo itu di ini adalah salah satu upacara adat untuk rambu solo atau upacara kedukaan, upacara adat kedukaan. Di sini kita lihat ini ada miniatur sebenarnya, miniatur tongkonan tadi, ada miniatur tongkonan, tetapi isinya itu adalah peti jenazah. Jadi di dalam ini adalah peti jenazah. Itu. Jadi miniatur ini sebenarnya adalah apa namanya alat atau tempat meletakkan peti untuk nantinya diusung.
Jadi ketika jenazahnya diusung, itu diusung bersamaan dengan tempatnya ini, atau dalam bentuknya ini dia miniatur tongkonan seperti itu. Mungkin kalau di apa namanya, di luar upacara adat Toraja, ini ibaratnya ini keranda, ini kerandanya. Jadi kerandanya ini dibuat dalam bentuk apa, miniatur rumah adat. Nah, kelihatan di sini, lebih kelihatan di sini dia bentuknya kurva melengkung, kurva melengkung. Jadi bisa kita pakai untuk mengkontekstualkan pembelajaran kurva ini, terutama di kurva melengkung ini. Kemudian dalam upacara adat itu, eh, jenazahnya diletakkan di tengah, sudah diletakkan di tempatnya, kemudian ada dikelilingi oleh beberapa orang. Ini kita lihat di gambarnya, yang mengelilingi ini adalah semua laki-laki. Ini, jadi ada upacara di mana dikelilingi secara melingkar, formasinya lingkaran, formasinya lingkaran. Eh, Mereka ini menyanyikan apa itu, apa namanya, ada nyanyian tapi seperti ratapan ini, bukan apa namanya. Jadi kalau kita dengar ini sebenarnya bisa merinding kita mendengarnya, karena ini adalah lagu yang disampaikan oleh kerabat, keluarga dan kerabat untuk melepas jenazah ini untuk dikuburkan. Jadi ini mereka seperti menari, tapi bukan menari, ini hanya ada beberapa langkah yang dilakukan. Jadi mereka ini akan melangkah ke samping, melingkar sehingga terjadi perputaran atau rotasi. Itu. Jadi dari upacara ini kita bisa belajar tentang tadi formasinya lingkaran dan juga arah gerak. Jadi penari ini atau yang menyanyi ini akan melakukan pergeseran, rotasi, karena dia dalam lingkaran, dia akan bergeser ini sambil menyanyikan apa, nyanyian-nyanyian berupa ratapan sebagai bentuk wujud duka cita mereka untuk melepaskan keluarganya atau kerabatnya yang sebentar lagi akan dimakamkan. Itu. Jadi upacara Rambu Solo ini kalau di Toraja itu dilakukan tidak hanya 1 hari, tapi berhari-hari, bisa sampai 5 hari itu. Jadi memang harus mengambil waktu di hari-hari libur, karena upacara Rambu Solo ini sebagai tempat juga untuk menyatukan keluarga yang jauh gitu. Jadi kalau ada rumpun, ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, itu biasanya tidak langsung dimakamkan, karena tujuannya adalah supaya seluruh keluarga, kerabat itu bisa datang berkumpul bersama, saling menghibur dan melakukan upacara pelepasan jenazah yang dibalut dalam upacara adat gitu. Jadi kalau ada adik-adik yang mungkin pulang kampung pada saat-saat libur, biasanya banyak sekali upacara adat yang dihadiri, karena eh, ada istilah di Toraja, musim libur itu musim upacara adat. Itu baik upacara adat Rambu Solo maupun Rambu Tuka. Jadi kalau orang Toraja libur sekolah itu justru itu sibuk-sibuknya untuk melakukan upacara adat, baik Rambu Solo maupun Rambu Tuka. Itu jadi orang Toraja itu jarang-jarang berlibur keluar itu, karena ketika libur justru fokusnya ke upacara adatnya itu. Jadi banyak hal yang bisa dipetik di sini dari etnopedagoginya itu. Dari upacara adat itu ada unsur gotong royong, kebersamaan, saling berbagi. Jadi gotong royong karena semua datang di sini. Semua yang di tempat apa namanya, tempat-tempat yang dibuat di sini itu tidak dibuat 1 2 hari, tapi berhari-hari dan dibuat secara sukarela oleh kerabat dan keluarga. Itu jadi tempatnya ini dibuat oleh keluarga dan kerabat tanpa dibayar atau tidak diberi upah. Jadi itu saling bergotong royong, saling berbagi. Jadi ada unsur kebersamaan, saling berbagi. Nah, di gambar kedua ini adalah bentuk pelaminan bagi orang Toraja. Ya, jadi sekali lagi upacara sukacita dilaksanakan di Tongkonan, karena pelaminannya ini ada di Tongkonan ini. Upacara duka cita juga atau
Rambu Solo juga dilakukan di Tongkonan. Jadi Tongkonan itu adalah tempat atau wadah mempersatukan keluarga baik sukacita maupun duka cita. Itu. Jadi di sini kalau di gambar kedua ini adalah bentuk pelaminan. Sekali lagi ini juga dibuat oleh keluarga secara sukarela, keluarga dan kerabat. Nah, itu. Jadi eh, bukan hanya di Rambu Solo tadi atau ke acara kedukaan, tetapi di upacara adat juga itu tetap unsur gotong royong, kebersamaan saling berbagi itu tetap terasa. Nah, dari unsur etnomatematika tadi sudah saya jelaskan di sini untuk upacara adatnya ini ada formasi lingkaran yang bisa kita apa namanya? Yang bisa kita pelajari di sini adalah arah gerak bentuk rotasi. Jadi nanti kalau jadi guru atau mau meneliti nanti tugas akhirnya bisa meneliti di unsur-unsur budaya Toraja ini formasi lingkaran bisa di sini arah gerak dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sini. Kemudian yang berikut karya seni. Di Toraja itu banyak sekali karya seninya. Ada karya seni tari dan puisi. Nah, itu. Seni tari, kalau tarian Toraja itu namanya Pak Gelu. Ini tariannya ini. Di sini ketariannya dia menggunakan baju-baju adat. Ini. Jadi kalau kita kaji lagi baju adatnya, masih banyak juga itu. Ornamen-ornamen yang ada di baju-baju adat ini, aksesorisnya itu banyak sekali. Ya, unsur-unsur apa namanya matematika yang bisa kita kaji di ornamen-ornamennya ini. Jadi ini adalah tari Pak Gelu namanya, tari dari Toraja. Ini penarinya, kemudian ada penabuh gendangnya. Penabuh gendang itu laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan menabuh gendang. Penarinya untuk tarian Pak Gelu ini ya perempuan seperti itu. Jadi di sini perempuan semua, penabuh gendangnya itu laki-laki semua. Ada formasinya seperti ini, formasinya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ini kita bisa lihat dia formasinya membentuk segitiga, begitu ya, membentuk segitiga, terutama mungkin segitiga siku-siku seperti itu. Jadi ini bisa kita kaji, atau nanti di dalam pembelajaran matematika kita bisa mengkontekstualkan terkait segitiga itu dari formasi Pak Gelu ini. Ini, jadi bisa kita kontekstualkan di situ. Kemudian ada namanya Mak Randing. Ini kalau Mak Randing ini tarian yang dilakukan justru khusus laki-laki. Itu laki-laki yang melakukan tarian Pak Randing. Kalau ini Pak Gelo. Nah, kalau ini biasanya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sukacita. Ma'gelu itu dilakukan pada acara rambutuka atau upacara adat sukacita. Jadi kalau duka cita, itu ada larangan keras bagi kerabat keluarga untuk melakukan tarian karena pagelu atau tarian itu menandakan sukacita itu. Jadi ini tidak kita temui pada upacara kedukaan atau rambu solo. Nah, kalau ini, kalau ini Pak Randing ini justru ditampilkan bisa di Rambu Solo. Ini oh ya di upacara kedukaan. Jadi ini dilakukan di upacara kedukaan yang penarinya itu laki-laki semua. Jadi ini di atas ini ada peti jenazah ini. Kemudian tempat menyimpan peti itu ini lagi-lagi dalam bentuk rumah adat. Nah, ini. Tapi ini bukan tongkonan, hanya modelnya seperti tongkonan. Dan fungsinya sekarang sebagai tempat menyimpan jenazah untuk diupacarakan selama beberapa hari. Nah, kalau sudah turun ini mau dibawa ke tempat pemakaman, itu dimasukkan lagi tadi di kerandanya itu, ya lagi-lagi bentuk tongkonan, bentuk apa namanya tadi, bentuk rumah adat. Nah, itu yang kita lihat tadi kecil dikelilingi oleh orang. Jadi pada saat persiapan untuk dikuburkan, dinaikkan lagi di kerandanya tadi untuk mengusung gitu. Nah, di sini formasi-formasi yang dilakukan pada eh, apa namanya? Pada tarian-tarian di adat Toraja itu ya bisa dikaji dari segi etnomatematikanya. Jadi tadi ada bentuk segitiga dan seterusnya. Ini ada pola-pola langkahnya, itu bisa kita kaji juga tentang apa namanya itu barisan dan deret seperti itu.
maju 2 langkah, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi karya seni tari dan puisi, kalau dari segi etnomatematika, tadi sudah kelihatan, etnopedagoginya apa? Kalau dari segi etnopedagoginya atau pendidikan karakternya, yang pertama sebagai bentuk apresiasi. Seperti ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ini lakukan di sukacita, kegiatan sukacita, ini adalah bentuk apresiasi. Ini biasanya dipakai juga untuk menyambut tamu, jadi bentuk apresiasi atas kedatangan tamu. Mak Randing juga bisa diapresiasi sebagai bentuk apresiasi terhadap ada misalkan ada pahlawan dulunya itu, kalau apa namanya pejuang-pejuang perang itu pulang berperang itu mereka sambut menggunakan tari-tarian itu. Jadi kalau sekarang ini tari-tarian itu biasanya ditampilkan di acara Rambu Tuka dan di dalam menyambut tamu-tamu, itu di dalam menyambut tamu. Kemudian yang berikut, ukiran atau pasura. Ukiran atau dalam bahasa Torajanya pasura. Ini kalau berbicara ukiran di Tanah Toraja itu banyak sekali. Dan ini yang banyak sekali dikaji. Ini ter ter apa namanya termuat makna matematis yang sangat banyak di sini. Ini eh, terutama di geometri ini sangat banyak unsur-unsur geometri yang kita pelajari di sini. Motif-motifnya sangat beragam ini dan semuanya memiliki makna di balik motif itu. Gitu. Jadi orang Toraja dulu-dulu itu membuat motif ini ada yang mungkin perasaannya sedang galau, mungkin dia menggambarkan di dalam bentuk ukiran. Karena orang Toraja itu mereka tidak memiliki aksara khusus, gitu, aksara khusus. Tidak ada huruf-huruf khususnya. Tidak sama mungkin di daerah-daerah Bugis ada apa itu Lontara seperti itu. Kalau Toraja tidak punya, tetapi itu semua diekspresikan dalam bentuk ukiran. Ini. Jadi ukiran-ukiran Toraja itu motif-motifnya sangat banyak dan semuanya memiliki makna sehingga dikatakan media ukiran ini adalah media untuk bercerita, media untuk bercerita. Ada ukiran tertentu yang dimodifikasi oleh orang lain lagi itu karena mungkin dia mengungkapkan perasaannya, dia kembangkan, lahirlah lagi satu motif yang baru. Jadi ini yang kecil-kecil ini banyak sekali motif-motif ini dan masih banyak yang belum kelihatan di sini, masih banyak yang belum kelihatan. Jadi di mana dipasang itu mereka mengukirnya di dinding-dinding rumah adat yang tongkonan tadi itu dan lumbung-lumbung. Jadi kalau datang melihat tongkonan itu banyak sekali, semua dindingnya dipenuhi oleh ukiran. Namanya ukiran itu dibuat menggunakan pahat. Jadi tidak dilukis tetapi dipahat. Nah, bisa dibayangkan bagaimana lamanya orang-orang Toraja dulu, nenek-nenek moyang kita, di dalam membangun sebuah tongkonan ataupun lumbung. Gitu. Jadi unsur pedagoginya, dia sebagai media untuk bercerita. Kemudian unsur yang bisa kita kaji dari sini banyak sekali. Ada geometri bidang, geometri transformasi, pola bilangan dan gambar dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Saya sendiri juga saat ini sedang melakukan penelitian terkait etnomatematika, khususnya di ukiran-ukiran. Nanti kita perlihatkan bagaimana penelitian-penelitian berkembang di Indonesia terkait etnomatematika. Mohon maaf, saya tanya dulu moderatornya, saya sampai jam berapa ya kira-kira? Ya, baik, sampai pukul 10.15 minta Ibu. Oke. Oke. Sudah termasuk sesi tanya jawab ya? Iya, Bu, sudah termasuk sesi tanya jawab, Ibu. Oh, baik. Kalau begitu saya percepat sedikit. Baik, Baik, terima Ibu. kasih. Saya lanjutkan. Baik. Kemudian eh, di Toraja itu mereka punya satuan dan satuan pengukuran seperti itu. Satuan pengukuran. Nah, orang Toraja dulu-dulu itu melakukan ukuran panjang menggunakan organ tubuhnya. Taruno artinya jari, itu pala di tangan, dangkan itu pakai tangan juga seperti itu. Jadi mereka menggunakan satuan pengukuran menggunakan
organ-organ tubuh mereka, khususnya pakai tangan. Itu. Nah, mana yang biasanya diukur oleh orang Toraja? Ini adalah kerbau itu atau tedong. Kerbau itu adalah apa namanya, benda-benda atau hewan yang paling bermakna bagi orang Toraja, dan mengukurnya itu yang diukur adalah panjang tanduknya. Ini panjang, panjang tanduknya yang diukur. Jadi kalau melakukan transaksi jual beli kerbau itu, mereka mengukur sesuai dengan panjang tanduknya. Semakin panjang tanduknya itu semakin mahal. Artinya kerbaunya sudah besar dan apa namanya, umurnya juga pasti sudah lebih tua seperti itu. Jadi ada ukuran-ukurannya pakai ini. Kemudian ukuran waktu itu mereka menggunakan ukuran apa namanya, hari. Mereka tahu hari tapi hitungannya itu hanya 7 hari. Mereka katakan mereka itu memberikan ukuran waktu sesuai hari pasar, jadi perputaran pasar seperti itu. Jadi kalau di Toraja itu dulu titik-titik pasar itu hanya 6 itu. Kan pasar itu sebagai tempat untuk bertemu. Jadi kalau di hari-hari tertentu itu, misalkan pasar A di hari ini, maka pasar A ini akan muncul lagi di 6 hari berikutnya seperti itu. Kalau kita di zaman modern saat ini, utamanya di kalender yang kita gunakan setiap hari itu, perputaran hari itu kan terjadi selama 1 minggu, 1 minggu atau 7 hari. 7 hari itu disebut sebagai 1 minggu. Jadi ukuran waktu, tetapi orang Toraja itu ukuran waktunya itu hanya 6 hari perputarannya berdasarkan pasar, nama pasar. Jadi pasar A, misalkan ini pasar A ada di hari ini mereka tahunya hari ini seperti itu. Jadi berapa kali mereka tidur lagi, 6 hari mereka tidur lagi baru pasar A muncul lagi seperti itu. Ya, jadi kalau kita konversi ke kalender kita saat ini, misalkan di sini tanggal 6, 6 hari lagi akan muncul di sini di tanggal 12. Kemudian pasar A akan muncul lagi di hari apa? Tanggal 18 bertambah 6 hari. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi etnomatematikanya. Ternyata ini bisa dari itu, kalau kita bawa ke kalender yang sekarang, dia bisa membentuk garis lurus seperti ini. Jadi kalau ada orang Toraja yang maunya hanya berbelanja di pasar A, dia sudah kasih tanda di kalendernya seperti itu. Jadi dia bisa membentuk garis lurus. Nah, unsur etnomatematika apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ini bisa kita pakai di dalam mengajarkan apa namanya, modulo-modulo, gitu kan? Modulo. Jadi muncul setiap 6 kali. Apa hitungannya basis 7 kan, kalender kita sekarang basis 7 ya, 7 hari dalam 1 minggu. Tapi mereka kalau dulu 6, bagaimana menghubungkan itu kan pakai teori bilangan gitu ya. 6 dan 7 seperti itu. Perhitungan basis 7 tapi 6. Dan hitungannya 6 gitu. Nanti adik-adik mahasiswa akan menemukan itu mungkin di mata kuliah teori bilangan, bisa mengingat ini yang dimaksud orang Toraja kemarin untuk ukuran waktunya. Kemudian ukuran kuantitas, mereka menggunakan ukuran takaran. Ini takarannya pakai apa ini? Tempurung kelapa itu, pakai tempurung kelapa. Jadi kuantitas dulu itu belum ada liter dan sebagainya, mereka pakai alat-alat seadanya, pakai ukuran tempurung kelapa. Kemudian matematika, saya tarik, kalau tadi banyak bicara tentang budaya Toraja, saya mencoba menampilkan matematika budaya Palu. Kalau tidak salah, kalau di Palu itu ada suku Kaili ya, ada suku Kaili. Kalau tidak salah, karena saya baru membaca-baca beberapa hari ini. Nah, kalau yang saya baca, suku Kaili itu banyak motif-motif kainnya, itu motif kain Kaili. Nah, pola repetitif ini kita bisa belajar tentang teselasi. Itu apa itu, kalau dalam matematika teselasi itu adalah apa ya, pola-pola yang berulang saling tertutupi, tidak ada yang kosong begitu ya. Itu bisa kita pelajari di pola kain kaili. Kemudian eh, apa namanya, ada polanya yang bisa kita pelajari di situ adalah simetri lipat. Simetri lipat. Ada yang bentuknya simetri. Kemudian warna dan pola punya makna filosofis. Itu dari segi etnomatematika, pedagoginya. Kemudian anyaman tradisional dari suku di Palu ada anyaman rotan dan bambu. Ini sering juga
di bawah ke Toraja ini. Ini mempunyai konsep pola geometri kombinatorik bisa kita ajarkan dari sini. Nah, etnopedagogi yang bisa kita petik dari situ adalah simbol keteraturan dan harmoni. Karena motif-motif yang terjadi itu tentunya itu dibuat secara teratur. Jadi kalau ada yang menyalahi aturan, nah itu sudah motifnya sudah beda lagi begitu. Maunya lurus tapi sudah melengkung karena tidak ada keteraturan atau harmoni. Nah, kalau di Palu itu banyak laut, kalau tidak salah, saya juga belum pernah ke Palu. Nah, kalau Palu dan Toraja itu bedanya seperti itu ya. Jadi kalau di Toraja itu justru tidak ada laut karena Toraja itu tanah Toraja, dia ada di daerah pegunungan, jadi tidak ada laut. Kalau yang terkenal di sini tempat wisatanya adalah negeri di atas awan yang sedang viral. Nah, itu. Jadi eh, kalau kalau di Palu, saya juga sempat berkomunikasi dengan teman-teman dari Palu. Katanya di Palu ada laut, ada juga gunung seperti itu. Jadi saya semakin penasaran untuk datang ke Palu juga seperti itu. Nah, kalau di sini navigasi laut tradisional orang Palu, nelayan menggunakan bintang, arah angin, dan gelombang untuk menentukan kemana mereka akan berlayar. Dan kalau pulangnya, mereka bisa tidak tidak tersesat ketika pulangnya karena menggunakan bintang, arah angin, dan gelombang. Nah, konsep matematika yang bisa kita dapatkan ya tentunya konsep geometri bisa kita dapatkan, trigonometri itu karena terkait navigasinya seperti itu. Mungkin ada patokan-patokannya. Saya tadi berlayar dari sini, kalau saya miring seperti itu, saya akan kembali seperti ini. Arah anginnya ke selatan, saya akan terbawa ke selatan sejauh ini. Nah, seperti itu. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu geometri dan trigonometri dan sistem koordinat, tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah pembelajaran matematika. Jadi adik-adik nantinya tugasnya adalah mengaitkan itu. Itu mengaitkan itu etnomatematika tradisi di Palu ini dengan apa matematika yang bisa kita petik dari situ. Kemudian yang berikut, relevansi dalam pendidikan, etnomatematika itu sebagai media pembelajaran kontekstual. Tadi sudah disampaikan. Kemudian dengan etnomatematika mempermudah pemahaman abstrak. Jadi kalau kemarin-kemarin itu misalkan ada persamaan kuadrat. Misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah satu. Apa maksudnya itu? Itu kan kalau matematika sudah ketemu itu XX, itu sudah banyak sekali yang sudah menyerah. Itu tidak tahu apa itu X itu. Tetapi mulai etnomatematika, tugas kita di prodi pendidikan matematika itu membuat lebih mudah dengan cara apa? Kaji dari segi budaya. Tadi mempermudah pemahaman abstrak. Jadi XX yang abstrak tadi itu bisa dipahami tidak abstrak lagi, tetapi sudah bisa dipahami dengan cara memperlihatkan apa namanya aplikasi dari eh, apa yang matematika yang abstrak-abstrak tadi itu. Itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan kebanggaan budaya, kreatif dan sekaligus bangga. Jadi kalau kita di Indonesia saat ini, kita Indonesia terkenal dengan budaya dan itu sudah banyak membawa kita dikenal oleh dunia. Baru-baru ini ada satu orang profesor muda yang mendapatkan penghargaan karena dia mengembangkan etnomatematika dikaitkan dengan kontekstual RME. Itu Prof. Ruli. Itu Prof. Ruli. Mereka beliau itu fokusnya ke situ sehingga sekarang sudah bisa mendapatkan penghargaan dunia. Gitu. Nah, kita lihat timeline perkembangan etnomatematika di Indonesia. Ini, jadi etnomatematika tadi sudah dikembangkan asalnya dari Brasil oleh Ambrosio, kemudian mulai masuk di Indonesia, awal masuk ke Indonesia itu tahun 90-an melalui konsep realistic mathematics education. Tetapi penelitian awal masih fokus pada konteks sehari-hari, belum banyak eksplorasi budaya lokal. Nah, itu jadi masih dalam kehidupan sehari-hari. Kita dulu yang kalau kami dulu di sekolah di arah 90-an itu belum belum terlalu banyak mengaitkan dengan budaya, masih kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu bermain di lapangan, bentuk ini, itu seputar itu. Tapi kalau dari segi lebih banyak ke budaya itu belum banyak.
Kemudian tahun 2000 sampai 2010 itu sudah di Indonesia itu sudah mulai eksplorasi budaya lokal. Ada beberapa tokohnya di sini bisa ditampilkan dari UNESA. Ya, kalau bicara UNESA ya saya dengan Bu Rita itu ya teringat UNESA karena kami tadi sudah disampaikan satu perjuangan di UNESA dulu. Itu. Kemudian ada juga dari UPI. Kemudian tahun berkembang lagi 5 tahun 2010 sampai 2015 ada penyebaran ke berbagai daerah. Kemudian 2015 sampai 2020 penguatan konsep dan publikasi. Jadi sudah banyak yang meneliti tentang etnomatematika. Dan 2020 sampai sekarang penelitian etnomatematika masuk ke jurnal internasional terindeks Scopus. Itu. Jadi budaya kita di Indonesia itu sudah banyak dikenal oleh dunia karena adanya etnomatematika, penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Kemudian penelitian etnomatematika, saya rangkum ini beberapa peneliti dari apa namanya Uki Toraja dan Tadulako. Ini nomor 1 sampai 3 itu kami dari Uki Toraja. Saat ini saya sedang meneliti tentang konstruksi konsep pecahan melalui pola ukiran Toraja bagi anak-anak di kampung adat Toraja. Ini saya lakukan penelitian dan puji Tuhan dapat pendanaan dari kementerian. Jadi sementara saya kerjakan belum publish karena masih sementara dikerjakan. Kemudian tahun 2023 dosen UKI Toraja juga mengeksplor konsep matematika pada ornamen tulak somba di rumah adat. Kemudian bukan hanya orang Toraja yang tertarik dengan etnomatematika budaya Toraja, tapi peneliti dari luar ini dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini penelitinya Muhammad Irham Latif. Dan saya mencari bagaimana di Palu ini ada mahasiswa Unpad juga melakukan penelitian ini. Ethnomat Science, jadi dikaitkan dengan matematika dan sains. Ada bukan hanya matematikanya saja, biologi, kimia, ada fisika diteliti di sini. Kemudian ada eksplorasi matematika. Ini orang apa namanya dari Tadulako ini tahun 2022 ini. Dwi ini mahasiswa kalau tidak salah dan mungkin tugas akhirnya. Kemudian kesimpulannya bahwa etnomatematika menjembatani budaya dan ilmu pengetahuan. Itu. Kemudian budaya lokal sebagai sumber belajar matematika. Nah, ada ajakan di sini jadilah mahasiswa yang kreatif, bangga pada budaya dan terbuka pada ilmu. Jadi jangan katakan kalau saya berbasis budaya saya itu kampungan. Tidak seperti itu, tetapi mulai melalui budaya melalui etnomatematika kita dijembatani, kita belajar sambil melestarikan budaya kita. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin terlalu panjang. Saya kembalikan kepada Ibu Alfi Syahra sebagai moderator. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Baik para hadirin peserta kuliah tamu yang kami banggakan. Demikian tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber pertama kita. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Baik, Sama-sama. selanjutnya saya akan membuka sesi